Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal dari Bimbel Tridaya. Kita akan membahas soal SMA kelas 11. Ini merupakan prediksi untuk PAS semester genap ya. Prediksi untuk semester 2 ini, semester genap. Materinya dimulai dari sistem ekskresi untuk pembelajaran biologi. Oke, untuk biar lebih cepat, kita langsung bahas soal yang nomor 1. Di sini nomor 1 adalah dasarnya. Nah, nomor 1 ekskresi adalah, jadi untuk nomor 1 di sini ada pertanyaan yang dimaksud dengan ekskresi. Nah, ekskresi itu apa? Apakah yang A, keluarnya keringat ke permukaan kulit untuk mendinginkan tubuh, keluarnya keringat ke permukaan kulit untuk mendinginkan tubuh? Nah, bisa jadi ya, karena ekskresi itu bagian dari keringat. Kita ingat sistem ekskresi atau organ ekskresi itu ada 4. Kulit, hati, paru-paru, ginjal. Nah, biar lebih gampang cara menghafalnya dengan menggunakan kalimat kulihat pagi, kulit, hati, paru-paru, ginjal gitu. Jadi untuk kulit dia akan mengeluarkan keringat, kemudian hati itu akan mengeluarkan cairan empedu, kemudian untuk paru-paru itu H2O dan CO2, kemudian ginjal itu untuk mengeluarkan urin. Nah, berarti kalau gitu untuk sementara kita keep dulu yang A ya. Kita keep dulu yang A. Kemudian lihat yang B, mengeluarkan produk-produk buangan metabolisme dari tubuh. Nah, kalau produk-produk buangan metabolisme berarti ini zat sisa dari metabolisme. Kalau begitu berarti jawabannya sudah jelas, berarti jawabannya yang B. Kenapa? Karena kan zat sisa buangan itu kan dia harus dibuang. Justru kalau nggak dibuang malah bersifat racun, gitu. Makanya harus dibuang. Jadi ekskresi itu adalah pembuangan zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan oleh tubuh dan bersifat racun. Makanya harus dibuang. Jadi jawabannya B. Oke, suka ada pertanyaan, apa bedanya antara ekskresi dan sekresi? Nah, kalau ekskresi berarti dia pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui 4 organ yang tadi, kulit, hati, paru-paru, ginjal, kulihat pagi. Kalau sekresi itu adalah pengeluaran zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Contoh dari sekresi itu adalah pengeluaran enzim dan pengeluaran hormon. Enzim dan hormon dia masih dibutuhkan oleh tubuh gitu ya. Nah, jadi untuk nomor 1 jawabannya adalah B. Untuk nomor 2 di sini soalnya itu adalah setiap hari manusia dewasa menghasilkan 180 liter urin primer. 180 liter urin primer, kemudian hanya kurang lebih 1,5 liter urin yang dikeluarkan oleh ginjal. Berarti nggak semuanya dikeluarkan. Kenapa? Karena pada dasarnya si ginjal ya, si urin yang tadi banyak itu dia akan diserap kembali. Dia akan direabsorpsi gitu. Direabsorpsi. Bentar ya, Adan. Kita pause dulu. Dan itu kan harus kita dengerin terlebih dahulu. Oke, berarti lanjut lagi. Nah, kenapa dia bisa berkurang? Karena tadi dia itu akan diserap kembali di proses reabsorpsi. Berarti nomor 2 itu jawabannya adalah A, reabsorpsi gitu. Ingat, proses pembentukan urin itu dibagi atau terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Nah, berarti filtrasi atau penyaringan itu dia ini yang pertama, filtrasi atau penyaringan. Filtrasi itu dia terjadi di glomerulus. Apa aja yang disaring, apa aja yang dipisahkan, berarti dia molekul-molekul besar, kayak protein, kayak karbohidrat misalkan kalau dia masih ada ya, nah itu akan dipisahkan di sana, difiltrasi, tempatnya di glomerulus. Kemudian yang kedua adalah reabsorpsi.
Untuk reabsorpsi itu sendiri, dia adalah penyerapan kembali. Jadi, urin primer yang sudah masuk ke dalam tadi urin primer kan hasil dari glomerulosis itu urin primer ya, hasil dari filtrasi itu. Urin primer dia akan menuju ke tubulus contortus proximal, kemudian di tubulus contortus proximal dia akan mengalami reabsorpsi atau penyerapan kembali. Apa yang diserapnya? Molekul-molekul kecil yang dia telah lolos pada saat filtrasi. Gitu. Contohnya kayak glukosa, asam amino atau zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh aja. Nah, itu adalah reabsorpsi. Reabsorpsi itu ada dua jenis, ada reabsorpsi obligat, ada reabsorpsi fakultatif. Bedanya apa? Kalau reabsorpsi obligat berarti itu adalah reabsorpsi yang benar-benar harus terjadi. Nah, maksud yang harus terjadi itu kayak tadi, jikalau misalkan di dalam darah ada senyawa-senyawa yang masih dibutuhkan oleh tubuh, berarti itu harus diserap gitu kan, sayang kalau dibuang mah. Itu kalau observasi kalau reabsorpsi obligat. Kalau reabsorpsi fakultatif berarti itu adalah penyerapan air. Jadi di reabsorpsi itu di tubulus contortus proximal juga terjadi penyerapan air. Cuma sifatnya fakultatif ya. Kenapa fakultatif? Karena penyerapan air yang utama itu terjadi di usus besar. Di sistem pencernaan gitu. Makanya dikatakan sebagai reabsorpsi fakultatif. Kemudian setelah direabsorpsi, nah dia akan menghasilkan urin sekunder, dan si urin sekunder tersebut nanti akan masuk ke tubulus contortus distal. Dan di sana, tubulus contortus distal di sana akan terjadi proses yang ketiga, yaitu augmentasi. Nah, augmentasi di sini berarti proses penambahan zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh atau zat buangan itu. Nah, apa saja sih contohnya misalkan? Nah, zat buangan yang dikeluarkan pada saat augmentasi yang digabungkan itu adalah ini. Contohnya kayak bilirubin, ya bilirubin yang dari hati ya, dari cairan empedu. Nah, si bilirubin kan dia dikeluarin ya, dan si bilirubin itu dia yang mengakibatkan warna kuning pada urin. Gitu. Selain bilirubin, ada juga amonia misalkan. Amonia itu yang memberikan yang membuat urin menjadi bau pesing. Nah, itu dari amonia. Itu untuk augmentasi. Kayak berarti mekanisme pembentukan urin itu ada 3 tahapan, filtrasi, reabsorpsi, sama augmentasi. Atau boleh biar gampang ngehafalinnya boleh dengan kalimat VIRA. VIRA FI filtrasi, R-nya reabsorpsi, A-nya augmentasi. Gitu. Oke, sampai sini ya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya itu berarti yang nomor 3. Nomor 3 di sini, lapisan kulit nomor 3 adalah lapisan kulit yang selalu tumbuh membentuk sel-sel baru adalah bagian stratum. Nah, ingat lapisan kulit itu ada 3 sebenarnya ya. Yang pertama itu epidermis, yang kedua adalah dermis, yang ketiga hipodermis. Nah, epidermis itu lapisan yang paling luar, kemudian yang dermis itu lapisan tengah. Nah, dermis itu tempatnya bagi ujung-ujung sel saraf ya. Nah, jadi sel saraf itu adanya di bagian dermis. Kemudian yang ketiga itu hipodermis. Hipodermis itu adalah bagian lemaknya, lapisan lemak gitu. Jadi kalau misalkan seseorang yang mempunyai lemak berlebih atau apa istilahnya dikatakan gendut ya, nah berarti di hipodermisnya itu lebih tebal. Balik lagi ke pertanyaannya, yang membentuk sel-sel baru. Nah, pembentukan sel-sel baru itu terjadi di lapisan epidermis. Epidermis juga terdiri dari 4 lapisan. Apa saja lapisannya? Nah, ingat, kalau kakak biar lebih gampang dengan menggunakan kalimat kaki Lucy goyang-goyang. Kaki Lucy goyang-goyang. Kaki, kaknya berarti untuk lapisan korneum. Kemudian yang kedua lucidum, kaki Lucy, L-nya lucidum. Kemudian yang ketiga ada granulosum.
Nah, granulosum itu, yang ketiga itu granulosum, kemudian yang keempat ada germinativum. Gitu. Makanya kaki lucy goyang-goyang, corneum, kemudian lucidum, kemudian granulosum, sama germinativum. Oke, bedanya apa saja? Yang pertama corneum. Corneum itu adalah lapisan yang mudah mengelupas, lapisan paling luar yang mudah mengelupas. Kalau kulitnya kering, kemudian kalau cewek pakai bedak biasanya mengelupas. Nah, itu adalah lapisan corneum. Nah, itu lapisan tipis yang mudah mengelupas, itu corneum. Kemudian kaki lusi, berarti yang kedua itu adalah lapisan lucidum. Si lucidum ini dia adalah lapisan tengah, lapisan kedua. Lucidum ini dia itu lucidum ini adalah lapisan yang berwarna bening. Nah, di sana belum terdapat sel saraf dan lain sebagainya. Jadi, kalaupun terkelupas nanti tidak akan terasa sakit. Gitu. Itu untuk lucidum. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah granulosum. Nah, kalau granulosum itu adalah tempat pigmen warna kulit. Jadi pigmen melanin itu adanya di sini, di granulosum. Dan yang keempat itu adalah germinativum, dari kata germinal. Germinal itu berarti dia aktif membelah kan? Iya benar, berarti kalau itu yang aktif membelah itu adalah si germinativum. Berarti nomor 3 jawabannya adalah germinativum. Sampai sini nggak ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada, berarti next ke pertanyaan yang selanjutnya, nomor 4. Pertanyaan nomor 4 di sini, proses perombakan asam amino akan menghasilkan zat sisa yang bersifat racun dan harus dinetralkan sebelum dibuang melalui urin. Nah, zat racun dan zat yang dibuang di dalam urin tersebut secara berurutan adalah, nah, ingat si asam amino itu dia akan menghasilkan yang nantinya dibuang di urin. Nah, zat sisa tersebut adalah amonia dan urea gitu. Pembentukannya melalui siklus ornitin, atau kalau kakak lebih biasa ya, biar lebih gampang dihafal dengan kalimat ornitin, citrulin, arginin gitu. Itu proses pembentukan ureanya. Nah, dengan menghasilkan sampingan yaitu amonia gitu. Ya, si amonia itu yang tadi yang menghasilkan bau yang menghasilkan bau pesing pada urin ya. Itu si amonia. Kemudian si urea juga dia harus dibuang. Gitu. Jadi kalau gitu berarti jawaban untuk nomor 4 ini adalah oke, sampai sini nggak ada pertanyaan ya. Tidak ada. Kalau tidak ada, kalau nggak ada berarti next nomor 5. Pertanyaan nomor 5. Sebagai alat ekskresi, zat yang dikeluarkan paru-paru adalah, ini mah gampang ya, udah dibahas juga di sistem pernapasan. Ingatnya, iya tadi balik lagi. Alat ekskresi itu ada apa saja sih? Nah, ada 4. Kulit pagi, kulit, hati, paru-paru, ginjal. Kalau kulit dia mengeluarkan keringat, kalau hati mengeluarkan cairan empedu, kalau paru-paru berarti dia mengeluarkan H2O dan CO2 gitu. Berarti jawabannya yang C. Satu lagi apa? Kulit, hati, paru-paru, ginjal. Kalau ginjal berarti dia mengeluarkan urin. Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti next ke nomor 6. Nah, nomor 6 di sini pertanyaannya hasil urin. Hasil tes urin seseorang ternyata mengandung protein. Nah, tadi ya. Ternyata dia mengandung protein.
Nah, hasil tes urin seseorang ternyata dia mengandung protein. Hal ini menunjukkan adanya gangguan pada proses. Balik lagi tadi ke soal yang nomor berapa? Tadi kakak lupa. Uh, Proses pembentukan urin itu kan ada 3 tahapan ya, filtrasi, reabsorpsi, sama augmentasi. Filtrasi itu adalah penyerapan kembali, filtrasi itu adalah penyaringan zat-zat yang bersifat molekul besar yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian reabsorpsi itu penyerapan kembali zat-zat yang lolos dari filtrasi. Kemudian augmentasi itu penambahan. Kalau di sini ada protein, protein itu berarti dia molekul besar ya, molekul polimer. Berarti kalau gitu, kalau molekul polimer yang adanya di urinnya, berarti yang gagal itu adalah proses filtrasinya ya. Filtrasi itu mana? Nah, ini penyaluran urin ke ureter bukan, penyerapan kembali itu reabsorpsi juga bukan, yang A bukan, kemudian yang B juga bukan, kemudian pengumpulan urin di tubus contortus proxima, pengumpulan urin itu augmentasi di distal bukan proxima juga, berarti jawabannya adalah yang D. Penyaringan darah di glomerulus gitu, karena protein itu molekul besar. Berarti untuk nomor 6, ketika urinnya mengandung protein, berarti proses filtrasinya yang gagal. Nah, gitu. Berarti jawabannya yang 6 adalah D, Dodo. Oke, next, kemudian nomor 7. Oh, nomor 7, nomor terakhir di sistem ekskresi berarti ya. Oke, untuk saat ini kita masuk ke ekskresi aja dulu untuk nomor 7, berarti terakhir nomor 7. Oke, di sini di nomor 7 itu di pertanyaannya adalah berikut adalah alat-alat ekskresi pada berbagai organisme. Alat ekskresi pada cacing pipih, pada cacing tanah, sama pada belalang secara berturut-turut. Berarti ini ada irisannya dengan materi kelas 10 dan sistem ekskresi pada hewan ya. Nah, sebenarnya beberapa sekolah ada yang sama hewannya, tapi ada juga yang hanya manusia saja. Gitu. Kalau sama hewannya berarti cacing pipih. Cacing pipih itu dia ekskresinya dengan menggunakan sel api. Berarti ini ya sel api. Kemudian cacing tanah itu oleh nefridia. Belalang oleh saluran Malpighi. Gitu. Berarti jawabannya yang A. Nah, kalau ini udah jelas ya, ginjal, kulit, hati itu di manusia ya. Meskipun ada hewan vertebrata lain yang menggunakan ginjal, kulit, tidak sebagai gitu. Mungkin itu ya sistem ekskresi itu aja. Nanti pertemuan selanjutnya kita lanjutkan ke sistem koordinasinya. Sistem koordinasinya ini adalah soal dari Bimbel Tridaya. Nah, ini adalah soal dari Bimbel Tridaya. Bimbel Tridaya itu alamat pusatnya di Jalan Brigjen Katamso nomor 27 Bandung. Teleponnya ini. Kalau mau ikutan boleh tinggal kemudian mau lihat-lihat boleh kunjungi web dan IG-nya ini. Gitu. Oke, mungkin sekian dari kakak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Bye.